Teman-teman, ada seorang presiden di suatu negara yang berencana untuk menaikkan gaji para hakimnya, teman-teman. Bahkan nominalnya tidak main-main. Ada gaji hakim yang rencana dinaikkan bahkan hingga 280% daripada gaji sebelumnya, teman-teman. Itu adalah nominal yang sangat fantastis dan suatu pencapaian yang sangat luar biasa. Bagi saya, menaikkan gaji seseorang supaya orang tersebut tidak korupsi dan tidak mudah menerima suap, bagi saya adalah pola pikir yang sangat rendah dan tidak masuk akal. Kenapa? Sebelum kita bahas lebih lanjut, kalau misalnya kalian nggak suka konten-konten edukasi, apalagi khususnya tentang politik, yang bisa membuat kalian lebih cerdas dan tidak mudah dibodoh-bodohi oleh pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang konyol, lebih baik kalian skip konten ini sekarang juga. Kalian tonton konten joget-joget sana. Biar kalian kehidupannya gitu-gitu aja. Kalau saya nggak mau, teman-teman. Kalau saya nggak mau dibodoh-bodohi. Kalau saya nggak mau kehidupan kita gitu-gitu aja. Saya gitu-gitu aja, bahkan generasi saya berikutnya akan kehidupan gitu-gitu aja. Mendapatkan pemerintah-pemerintah dan orang-orang yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang nggak masuk akal menurut saya. Kenapa nggak masuk akal? Oke, gini. Kita ingin menaikkan gaji seseorang yang sudah gede, notabene sudah gede gaji seorang hakim, dinaikkan lagi 2 kali lipat, bahkan lebih. 280% itu 2 kali lipat lebih, teman-teman. Tujuannya supaya dia tidak mudah untuk korupsi, tidak mudah untuk disuap. Pertanyaannya, apakah dengan menaikkan gaji seseorang akan menjamin orang tersebut tidak akan korupsi? Saya tidak yakin, teman-teman. Karena apa? Kalau misalnya kita berkaca dari historinya negara ini, negara Konoha, kita lihat dari historinya ya teman-teman, orang-orang yang korupsi bahkan dengan nominal-nominal yang besar, miliaran, triliunan, coba kita lihat pelakunya teman-teman. Apakah pelaku-pelaku orang yang korupsi dengan nominal yang fantastis ini adalah orang-orang yang susah? Adalah orang-orang yang miskin? Orang-orang yang hidupnya tidak punya uang? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Kenapa? Semakin orang itu kaya, semakin orang itu punya duit, maka kebutuhan dia, kalau misalnya dia tidak punya prinsip yang benar di dalam kehidupan, maka tingkat korupsinya juga akan semakin gede, teman-teman. Orang yang nggak punya duit, ya kalau misalnya prinsip hidupnya nggak benar, ya dia cuma berani ngambil dikit-dikit. Tapi semakin kaya orang, kalau misalnya kehidupannya tidak benar dan prinsipnya tidak benar, ya semakin gede juga korupsinya, teman-teman. Jadi dengan menaikkan gaji, itu bukan solusi. Berapa kali pemerintah kita itu selalu solusinya itu cuma itu gitu, teman-teman. Coba kalian cek di berita ya, teman-teman. Kalian cek di berita, berapa kali pemerintah kita, pejabat-pejabat kita di negara Konoha, bukan negara ini loh, teman-teman, di negara Konoha di sana, teman-teman, itu selalu punya solusi dari periode sebelum-sebelumnya dan sebelum-sebelumnya. Caranya untuk menangkal korupsi hanya menaikkan gajinya, teman-teman. Logikanya di mana? Logikanya nggak masuk, teman-teman. Bagi saya itu nggak masuk logikanya. Kok bisa kita menaikkan gaji orang supaya harapannya mereka tidak korupsi? Menjamin? Enggak, teman-teman. Nggak jamin. Seriusan, nggak jamin. Orang kalau misalnya punya duit seberapapun, kalau misalnya mentalnya mental korup, pasti akan korup, teman-teman. Nggak mungkin nggak. Jadi bagi saya itu bukan alasan. Apalagi selama beberapa bulan terakhir, itu ada kebijakan efisiensi. Bayangin, betapa sakitnya hati orang yang kena kebijakan efisiensi, kena PHK massal, lalu ternyata uangnya dianggarkan untuk memperkaya orang yang sudah tinggi gajinya, orang yang sudah gede jabatannya, orang yang sudah enak hidupnya. Masuk akal nggak? Wah, kalau saya di posisi orang yang dipecat PHK massal, teman-teman, ngelihat kebijakan, ada kebijakan seperti itu, wah, saya pasti sakit hati banget, sakit hati banget. Kenapa? Kok yang diperhatikan hanya orang yang besar? Bagi saya itu nggak masuk akal. Kalau misalnya kita memang benar-benar ingin memperbaiki kebijakan yang ada di negara Konoha, ya kita nggak bisa selalu untuk mengenakan, teman-teman. Misalnya kita di suatu perusahaan ya, kayak gitu, teman-teman. Di suatu perusahaan itu ada yang namanya stick and carrot.
Jadi jangan kita tuh hanya berpikir carrot-carrot-carrotnya aja. Carrot tuh wortel ya teman-teman. Jadi ada reward dan punishment. Nah itu mungkin bahasa yang lebih gampang. Ada reward and punishment. Kita tuh selalu berpikir, wah orang kalau misalnya nggak beres, kita kasih reward. Kalau kamu ini, kita kasih reward, kita kasih reward, kita kasih reward. Tapi apa? KPI-nya nggak jelas teman-teman. Coba kalau misalnya kita kerja di pemerintahan, KPI-nya apa jelas? Nggak semua ya teman-teman, tapi saya nggak ngomong semua ya. Ya mungkin dijanjikan reward, menuntut reward, tetapi pelayanannya berubah nggak? Pelayanannya lebih baik nggak? Pelayanannya lebih bagus nggak? Kalau misalnya pelayanannya nggak lebih bagus, kalau misalnya kinerjanya nggak lebih bagus, kalau misalnya nggak lebih perform, apa punishment-nya? Dipecat kah? Nggak kan? Toh kalau dipecat juga cuma gara-gara hal yang memang benar-benar ketahuan gitu ya teman-teman, atau hal yang sifatnya benar-benar memalukan pemerintah, atau ketika baru viral baru dia dipecat. Tapi ada nggak yang sifatnya kalau misalnya kita kerja di pemerintahan itu hal-hal yang benar-benar menekan, kalau misalnya orang nggak kerja sungguh-sungguh maka dia akan dikeluarkan? Berani nggak pemerintah mengambil langkah-langkah kayak gitu? Minimal KPI auditornya berani nggak ngambil dari luar? Kenapa? Kalau ambil dari luar, cari yang independen, yang nggak mudah disuap, yang nggak mudah dikasih uang, yang bisa menilai dengan netral. Karena capek, teman-teman. Solusi dari kebijakan pemerintah itu supaya tidak korupsi, padahal tuh ada di depan mata, teman-teman. Ada di depan mata. Kalau misalnya tidak berani untuk mengambil kebijakan hukuman mati untuk para koruptor, it's okay. Bagi saya, it's okay. Kenapa? Karena kalau hukuman mati bagi saya terlalu ekstrim ya teman-teman. Karena kita menghilangkan nyawa seseorang, tapi proses hukum di Indonesia masih sangat-sangat kurang. Karena bisa terjadi kalau misalnya suatu kasus dimanipulasi sehingga akhirnya menghilangkan nyawa seseorang, ketika kasusnya ketahuan bahwa itu manipulasi, nyawanya udah nggak bisa kembali lagi teman-teman. Dan itu sangat-sangat mengerikan bagi saya pribadi. Tapi kalau misalnya solusinya adalah mengambil semua harta orang-orang yang koruptor, bagi saya itu keren banget. Keren banget teman-teman. Nggak ada resikonya menurut saya. Mungkin resikonya ada ya. Resikonya adalah kalau misalnya ini dijadikan permainan, orang akan takut kehilangan asetnya dan dia akan nyuap lebih gede lagi. Kalau nyuap lebih gede lagi, kalau ketahuan, semakin dimiskinkan lagi, teman-teman. Tapi, berani nggak para pejabat-pejabat kita yang duduk di kursi yang empuk di sana itu, berani nggak untuk mengambil keputusan ini, teman-teman? Karena mau sampai kapan kita jadi negara yang gitu-gitu aja, teman-teman? Negara yang salah satu akar permasalahannya adalah korupsi, teman-teman. Dan solusi yang cuma kita kerjakan dari periode ke periode cuma gitu-gitu doang, teman-teman. Apa solusinya? Naikkan gaji. Sampai nenek moyang mau sampai kapan, teman-teman? Kita solusinya, pemerintahan kita tuh cuma naikin gaji kalau ada orang korupsi. Nggak tambah kelar, korupsinya tambah gede, iya. Capek banget kan? Capek banget. Kenapa sih? Kenapa coba? Saya tuh heran. Kenapa coba? Nggak masuk akal. Itu kalau mangu tuh termangu, wah nggak masuk logika. Gila teman-teman. Gila. Kenapa? Saya tuh rindu ya generasi-generasi kita yang anak-anak muda itu, kalau misalnya seandainya suatu hari nanti memang kalian punya kesempatan dan punya privilege memang bisa masuk ke dalam kursi parlemen, teman-teman, kursi pemerintahan, dan ya apapun itu, dan kalian bisa mengambil kebijakan, tolonglah, rubahlah generasi kita nih yang parah banget. Rubahlah kebijakan-kebijakan dari generasi kita yang sebelumnya nih yang bikin kita ngelus dada ya teman-teman. Nggak tega saya. Bayangin aja, berapa bulan terakhir orang tuh suffer banget. Ekonomi suffer banget. Suffer. Bahkan nggak hanya gara-gara kebijakan tersebut, itu nggak cuma berpengaruh ke hal-hal yang sifatnya pemerintahan ya teman-teman. Tapi sektor swasta itu juga ikut kena dampaknya teman-teman. Saya juga termasuk orang yang di sektor swasta, teman. Kebijakan-kebijakan pemerintah selama beberapa bulan terakhir itu ngefek banget, teman-teman.
buat saya dan juga klien-klien saya dan orang-orang yang ada di circle saya, di circle bisnis. Bayangin ketika dalam kondisi ekonomi yang lagi lesu dan nggak tahu ini arahnya negara bagaimana, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan kebijakan, boom, seperti ini teman-teman. Sakit hati nggak kalian? Kalau saya sih sakit hati, walaupun saya masih hormat ya kepada Bapak Presiden Konoha. Konoha loh teman-teman, Konoha, bukan mana-mana. Tapi kalau bisa, harapan saya gede banget. Salah satu alasan saya bikin konten ini supaya kita bisa speak up dan supaya ini bisa menjadi pelajaran dan supaya video ini bisa terekam bahkan sampai berpuluh-puluh tahun ke depan. Kalau misalnya ada dari kalian yang menonton video ini dan kalian adalah generasi muda, ini waktunya kalian untuk berubah, teman-teman. Kalau misalnya kalian nonton video ini, kalian masih jadi orang susah, orang yang di bawah, atau kalian masih usianya muda, dan suatu hari kalian nanti mungkin dapat privilege, dan kita nggak tahu, roda berputar. Mungkin suatu hari kalian akan menjadi orang yang sukses, orang yang kaya, dan mungkin kalian akan duduk di pemerintahan. Ingat video ini sekali lagi, teman-teman. Jangan berusaha untuk memperkaya diri sendiri dan lingkungan di sekitar kita, teman-teman. Salah satu kunci sukses negara yang kaya, negara yang hebat, negara yang maju adalah mereka tidak memikirkan dirinya sendiri dan kroni-kroninya sendiri, teman-teman. Tapi kalau misalnya kita mau maju, kita harus memikirkan hal yang besar. Kita harus memikirkan negara, kita harus memikirkan bangsa. Jangan cuma memperkaya diri sendiri, jangan cuma memperkaya keluarga, jangan cuma memperkaya circle kita yang bisa mendukung dan mendapatkan kita benefit kembali dari kebijakan-kebijakan kita. Jangan, teman-teman. Tapi buatlah kebijakan yang bisa untuk memperkaya seluruh bangsa Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang bisa untuk menyentuh masyarakat-masyarakat dan rakyat-rakyat yang kecil, teman-teman. Orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang bingung mau bekerja apa, orang-orang yang bingung hari ini mau makan apa, teman-teman. Karena orang-orang seperti inilah yang sebenarnya yang harus kita jaga, kita bina sama-sama, teman-teman. Karena apa? Bagi kita, orang-orang yang sudah punya uang dan sudah punya jabatan, hidup mereka berapa tahun ke depan tuh pasti akan enak. Bahkan mereka akan pensiun dengan damai sejahtera, teman-teman. Tetapi di waktu kalian yang singkat menjabat itu hanya 5 tahun, teman-teman. Kalau misalnya kalian tidak bisa memberikan hal yang positif, saya yakin pada masa tua kalian akan mengalami penyesalan. Kenapa di saat saya perform, di saat saya punya kuasa, saya tidak melakukan hal yang seharusnya saya lakukan, yang sebenarnya ini bisa merubah bangsa saya, kehidupan, tidak hanya kehidupan saya dan keluarga saya, tapi ini bisa mengubah kehidupan seluruh masyarakat Indonesia dan membuat nama Indonesia lebih harum, teman-teman. Pengen nggak kita menjadi negara yang maju, negara yang lebih berkembang? Kalau misalnya kita nggak kepengen, ya udah, mau gimana lagi? Makanya salah satu caranya saya adalah membuat konten edukasi seperti ini supaya orang-orang yang lihat, orang-orang yang nonton, orang-orang yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini punya cara berpikir yang lebih baik, teman-teman. Karena harapan saya nggak punya kuasa apapun untuk merubah ini. Ini udah di luar kendali saya. Saya hanya bisa bersuara, saya hanya bisa berdoa, dan saya hanya bisa berharap semoga suatu hari orang-orang yang menonton video saya ini bisa menjadi lebih baik kalau misalnya mereka ada duduk di kursi pemerintahan. Syukur-syukur kalau misalnya ada orang pemerintahan yang mendengarkan video saya kali ini dan tergugah hatinya. Dan akhirnya mereka berbuat lebih baik di saat mereka sedang menjabat, teman-teman. Mungkin sekian dulu sharing kita kali ini. Saya Joshua Hovian. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy and God bless.